Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur kalau pada kesempatan sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara Renungan Tengah Minggu. Saat ini tanggal 22 September 2021 dan renungan kita akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sundoyo SSI MBA. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, sama-sama kita akan dengarkan pujian dari Kak Jackson dan Kak Erin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Kak Jason dan Kak Erin untuk pujiannya yang luar biasa. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Bentar kita akan masuk dalam renungan kita pada malam hari ini. Akan disampaikan oleh Pak Pendeta Sundoyo. Dan tema untuk renungan kita pada malam hari ini adalah gereja kecil itu bernama keluarga. Ini tema yang menarik ya Bapak Ibu Saudara. Selamat untuk mengikuti renungan kita malam hari ini. Pada Pak Pendeta Sundoyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam program RTM di kesempatan ini. Dan tema kita yang akan kita bicarakan adalah keluarga sebagai gereja kecil. Untuk membahas topik itu, mari kita persiapkan diri untuk
merenungkan firman Tuhan, menghayati kehidupan keluarga kita. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan kami boleh menghayati kehidupan keluarga kami sebagai gereja kecil milik-Mu. Dan kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, menghayati kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua dalam penyertaan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan di kesempatan ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkaitan dengan bacaan kita, ada beberapa hal. Yang pertama adalah soal berkumpul. Berkumpul tidak sekedar berkumpul ya. Berkumpul tetapi dalam nama Tuhan. Karena ada yang berkumpul tapi bukan dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena berkumpulnya untuk ngomonginnya itu bukan dalam Tuhan. Bahkan ada juga yang berkumpul bersekongkol untuk tujuan yang tidak dalam nama Tuhan. Ya, jadi berkumpul dalam Tuhan gitu. Jadi ada bedanya kumpul-kumpul untuk nongkrong-nongkrong, ngombe-ngombe, berkumpul untuk bahkan niat maksud yang buruk, berkumpul hanya untuk membahas keburukan orang, ngomongin orang, itu bukan berkumpul dalam nama Tuhan. Berkumpul dalam namanya sendiri-sendiri, berkumpul dalam bahkan namanya setan gitu ya. Jadi tadi berkumpul dalam nama Tuhan. Berapa jumlahnya? 1, 2 orang, 3 orang. Kalau 1 orang bukan berkumpul ya. 2, 3 orang yang sedang berkumpul dalam namaku, dikatakan di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kemudian kita menghayati ada kata berkumpul, ada kata dalam nama Tuhan, ada kata 2, 3 jumlah orang, maka sebenarnya bagian yang paling bisa mudah kita hidupi adalah keluarga. Karena gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. 2, 3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir, ya keluarga. Jadi sebenarnya keluarga itu adalah bagian terkecil persekutuan itu. Keluarga adalah inti dari kehidupan yang lebih besar yang namanya gereja. Jadi mari kita belajar untuk menghidupi keluarga supaya kumpul 2, 3, 4, 5 orangnya di tengah keluarga itu, dan yang terkecil 2, 3 orang itu dalam nama Tuhan, supaya ngumpul-ngumpulnya di tengah keluarga bukan dalam nama yang lain, apalagi dalam sumpah serapah. Tentu bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar bahwa posisi keluarga adalah posisi sel dari gereja, dan sel yang sehat, sel yang bertumbuh, di situ akan menjadi kekuatan besar atas kehidupan ini. Dan caranya apa? Berkumpul dalam nama Tuhan. Berkumpul untuk membicarakan kehendak Allah. Berkumpul untuk mencari nopo kersane Gusti. Berkumpul untuk kemudian membagikan firman Tuhan. Berkumpul untuk saling berdoa.
karena di sana kehadiran Tuhan dirasakan. Jadi itu bagian yang pertama. Nah, masih berkaitan dengan soal keluarga, begitu pentingnya keluarga, karena keluarga itu akan membangun identitas seseorang. Bayangkan seorang anak yang tinggal di lingkungan istana Fir'aun, tetapi dia tahu siapa dirinya sebagai orang Ibrani, yang ketika dewasa nanti identitas itu menentukan sikapnya ketika berhadapan dengan situasi di mana orang Ibrani bertengkar dengan orang Mesir. Dia membela orang Ibrani itu, yang kemudian di tangan Tuhan orang ini menjadi wakil Tuhan untuk memimpin satu bangsa keluar dari Mesir. Padahal dia makan di istana Mesir, dia makan bersama dengan Fir'aun kecil, dia bermain, dia berpendidikan, dia bergelut dan hidup bersama-sama di istana Fir'aun. Tapi kenapa identitasnya begitu kuat? Apakah pendidikan di Mesir tidak mempengaruhinya? Apakah hidup bersama dengan Fir'aun kecil tidak mempengaruhi identitasnya? Pasti mempengaruhi, tetapi ada identitas yang lebih dasar lagi yang diletakkan oleh keluarganya. Dari mana kita tahu? Musa itu disusui oleh ibunya. Dia anaknya putri Fir'aun yang diangkat dari air, tetapi yang menyusui adalah mamanya sendiri. Dalam proses itulah saluran kasih, saluran identitas, sambil menceritakan siapa dirimu. Dalam asuhan itulah Musa mendapatkan identitas siapa dirinya, siapa bangsanya, dan di situ dia menjadi bagian yang sangat besar untuk menjalani hidup. Jadi di keluarga itu, di sana kita punya kesempatan untuk menunjukkan identitas seseorang. Di keluarga itu orang tua punya kesempatan, kamu adalah anak-anak Tuhan, supaya hidupmu, apapun yang kamu kerjakan nanti, di dalam Tuhan. Ini luar biasa, ini luar biasa. Mari kita hayati peran keluarga yang seperti itu. Hal ketiga, masih soal peran keluarga. Kalau kita perhatikan, perjalanan yang tidak mudah dalam hidup itu bisa saja terjadi pada siapapun. Tetapi kekuatan yang diletakkan di tengah-tengah keluarga itu akan menjadi sumber energi yang luar biasa besar. Ketika seseorang menghadapi badai besar dalam hidupnya, hidup itu seperti roller coaster yang tiba-tiba sangat jatuh. Tetapi cinta dan penerimaan dari orang tua, di sana orang masih mendapatkan kekuatan. Ketika orang mengalami situasi yang sangat buruk, dia masih mengenang dan mengingat bahwa dia berharga, dan dia dicintai, dan dia diterima. Dia diberikan bekal tentang iman dan hidup. Hidup selalu memberikan kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan tidak baik, tetapi kalau perjalanan waktu kecil bersama dengan keluarga, dia tumbuh dan hidup di keluarga dalam Tuhan, maka kekuatan itu
akan jadi kekuatan menjalani apapun dalam hidup. Yusuf adalah salah satu contohnya. Dia tumbuh di tengah keluarga yang mencintainya, terutama bapak ibunya. Saudaranya mungkin tidak suka, tapi kita ingat, di keluarga itu dia menyampaikan mimpinya. Di keluarga itu ada orang yang menerimanya, mencintainya. Maka dia mampu melewati semuanya. Dan akhirnya cinta itu yang akan memberikan pengampunan buat semua saudaranya. Karena masih ada cinta yang diberikan oleh orang tuanya. Gereja, keluarga adalah sama, di mana kita punya kesempatan untuk berbagi hidup, berbagi pengalaman relasi kita dengan Tuhan. Selamat menghayati kehidupan berkeluarga, karena di sana adalah sel dari tubuh Kristus yang adalah gereja itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami menghayati kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk terus senantiasa menghidupi keluarga sebagai bagian terkecil dalam kami hidup di dalam Tuhan. Berkatilah aktivitas, berkatilah setiap keluarga dalam menghayati kehidupan ini. Sertai dan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pak Mitra Sundoyo untuk renungannya, sungguh luar biasa. Kita semua boleh belajar, dan kiranya renungan kita malam hari ini boleh diberkati kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman multimedia, untuk Kak Jackson, Kak Erin yang sudah melayani pada kesempatan renungan tengah minggu saat ini. Dan sampai berjumpa kembali dalam renungan tengah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.